Hai Sobat Aidianes. Di video kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai seorang reporter di stasiun televisi SBO, seorang MC, host, dan guru atau pengajar di kelas broadcasting dan public speaking di sekolah-sekolah maupun akademi di Surabaya. Yuk langsung saja kita kepoin Kak Amal Bastian. Ngambilnya juga bukan jurusan komunikasi tapi hubungan internasional, jadi kayak nggak ada kaitannya gitu dengan profesi sekarang. Tapi di HI itu jadi basic karena kan kita harus presentasi, kita harus ngomong dan sebagainya gitu kan. Akhirnya dibukakan channelnya untuk ngisi acara di jurusan, kemudian fakultas, akhirnya menjadi MC dan juga acara-acara besar itu yang membawakan nama kampus gitu keluar, dan disitulah ketemu dengan channel-channel televisi, radio, event organizer, wedding organizer. Akhirnya ya sudah disinilah gitu jalannya gitu. Yang pertama pastinya shock culture, karena Kediri saya bukan Kediri yang kota, karena Kediri kabupaten gitu, anak daerah, dan harus ke Surabaya. Kaget pasti, cuma saya bertemu dengan mereka-mereka yang bukan anak kota juga, bukan anak Surabaya juga, bahkan anak daerah lain ada gitu loh. Jadi mereka yang sudah senior saya ngebantu lah untuk saya bisa adaptasi cepat, dan dorongan teman-teman juga dari Surabaya yang ngasih jalan buat saya bergaul. Mereka membantu, mereka mengenalkan A sampai Z, dunia perkotaan seperti apa, cara ngomong seperti apa, dan akhirnya bisa ngeblend sama pergaulan di Surabaya. Itu butuh sekitar 1 tahunan lah. Alasan utamanya karena didikan dari orang tua ya, apalagi ini nih dibilang oleh almarhum papa saya. Dia selalu ngomong, kalau kamu punya ilmu itu kayak kamu tuh gelas kosong diisi air. Kalau ilmumu itu nggak kamu tuangkan ke gelas yang lain, itu akan tumpah-tumpah dan percuma gitu kan. Dan akhirnya memang kalau dapat ilmu, apapun bentuk ilmu yang baik ini, harus saya kasih kepada mereka yang membutuhkan pengalaman dari ilmu saya itu gitu kan. Banyak yang bilang, misalkan di MC gitu kan, Bas, kenapa kamu kok ngajar MC gitu? Kamu nggak takut kalau misalkan nanti yang kamu ajar itu malah jadi saingan kamu? Itu salah besar. Karena pada saat kita ngajar seseorang gitu kan, ilmu materi kita, dan si orang itu ternyata berhasil, kita bukan malah merendah, tapi kita malah ikut tinggi. Jadi dia semakin tinggi, kita di atasnya terus. Berkat yang dibagi, ada berkat yang masuk ke kita juga. Oke. Ini materi yang saya ajarkan juga ke teman-teman kampus beberapa tahun yang lalu. Ya, saya bilangnya kayak gini, semua orang yang tidak dalam kondisi tunawicara ya, memiliki kemampuan untuk berbicara, tapi belum tentu memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan. Kita semua memiliki kemampuan untuk berbicara, tapi belum tentu memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan. Masalahnya, untuk zaman sekarang, semua pekerjaan dituntut bagaimana kita bisa menyampaikan pesan. Kamu bisa kerja di suatu tempat, tapi kalau kamu tidak bisa menyampaikan pesan, ya posisimu akan di situ aja. Padahal yang namanya pekerjaan itu kan nggak bisa stuck di situ aja. Kita harus memiliki level pendukungnya, atau salah satu triggernya itu adalah dengan public speaking yang baik. Oke, yang pertama tentukan passion kamu. Karena passion itu sangat fundalistik banget ya. Karena kalau misalkan passion itu core-nya dari cita-cita. Kalau passion kamu udah kuat di sini, cita-cita kamu apapun itu, kamu bisa meraihnya gitu loh. Jadi tentukan passion kamu sejak awal, kamu maunya gimana. Kalau passion sudah ada, kamu punya tekad, nanti akan diarah-arahkan. Meskipun itu agak berbelit-belit, tapi kamu tahu, oke, passion itu ke arah sini. Kemudian yang kedua, ini yang mungkin anak-anak sekarang itu agak sedikit mengentengkan karena the power of social media, yang mana kalau kita nge-blow up sesuatu, instan langsung, wah, tapi itu nggak long last. Yang long last adalah sesuatu yang kita lakukan dengan proses. Karena setiap kali proses kita tapaki, setiap tapak atau level yang kita lewati, itu menguatkan posisi kita gitu loh. Level 1, level 2, level 3, dan someday kalau misalkan kita kenapa-kenapa, misalkan di level 3, kita nggak akan roboh langsung ke level 1 karena sudah ada level 2 sama 1 yang kuat banget.